Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Hari ini firman Tuhan menyapa kita sebagai bekal kita untuk menjalani satu hari ini. Tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-44 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyinya, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, semua orang pasti mengakui atau bahkan akan sepakat dengan pernyataan yang mengatakan bahwa air merupakan kebutuhan tertinggi makhluk hidup, atau air itu merupakan kebutuhan terpenting bagi makhluk hidup. Bisa kita bayangkan jika dalam satu hari kita sulit untuk mendapatkan air, pasti yang muncul hanyalah kepanikan dan kegelisahan. Karena apa? Ketika kita kesulitan mendapatkan air, maka dapat dipastikan akan banyak kegiatan ataupun pekerjaan yang terganggu atau mungkin tertunda. Contoh untuk kalangan ibu-ibu, ketika sulit mendapatkan air, pasti akan terganggu untuk kegiatan memasak, menyiapkan segala keperluan untuk keluarga. Atau juga bisa jadi kita akan kesulitan mendapatkan air untuk mandi. Atau untuk para petani akan sulit untuk menyiram tanaman-tanaman, membantu proses pertumbuhan tanaman itu. Atau banyak lagi pekerjaan lain yang bisa tertunda ataupun terganggu karena kesulitan mendapatkan air. Ketika kebutuhan tentang air dikatakan sebagai kebutuhan tertinggi bagi makhluk hidup, secara khusus bagi manusia, manusia hanya bisa bertahan 3 hari atau bahkan 5 hari, mungkin paling lama 5 hari tanpa air, tanpa minum. Tapi manusia mampu bertahan 7 hari atau bahkan sampai 8 hari tanpa makan, yang penting ada air untuk diminum. Artinya memang manusia sulit untuk tidak berkaitan dengan air atau sulit hidup tanpa air. Nah, ketika kita merasakan haus, yang kita butuhkan hanyalah air untuk minum. Ketika kita merasakan haus, yang kita butuhkan hanyalah air untuk menghilangkan dahaga kita. Sama halnya ketika kita sedang dalam pergumulan hidup. Ketika kita sedang merasakan bahwa hidup kita sedang membutuhkan pertolongan, yang kita butuhkan hanya satu, yaitu bantuan, yaitu Tuhan. Terlebih ketika kita merasa pergumulan itu amatlah berat untuk kita tanggung sendiri. Tentu kita akan berkata, "Di manakah Engkau Tuhan? Aku sangat membutuhkan pertolongan." Atau bahkan ada yang pernah mungkin mengatakan dalam pikirannya, "Engkau ada di mana Tuhan? Sangat sakit yang kurasakan, tolonglah bantu aku." Kita sering merasa, atau manusia sering merasa bahwa seolah-olah Tuhan menjauh atau jauh dari manusia ketika manusia itu mendapatkan persoalan. Sehingga ketika kita merasakan sakit, kita sulit merasakan kasih Allah itu nyata dalam hidup kita. Ketika rasa sakit itu yang lebih mendominasi dalam diri kita, kita menjadi lupa untuk melihat atau untuk menyadari bahwa sebenarnya tangan Tuhan sedang dicurahkan, sedang berupaya untuk mencurahkan rohnya, menyelamatkan kita, membantu kita, memulihkan kita dari setiap pergumulan hidup kita itu. Apapun pergumulan kita, kecil besarnya, ringan beratnya, ingatlah bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, untuk memulihkan kita. Dan telinga Tuhan juga tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kita. Sama halnya ketika kita merasakan haus, yang kita butuhkan hanyalah air untuk menghilangkan dahaga kita. Maka ketika kita mengalami satu pergumulan atau berapapun pergumulan hidup kita, yang kita butuhkan hanya pertolongan Tuhan. Untuk itu, biarlah Roh
Kudus yang menuntun kita untuk mengerti, untuk melihat betapa besar kasih Allah, betapa setianya Allah yang selalu menyertai langkah kita. Allah tidak pernah ingkar janji, kita yang sering ingkar janji. Untuk itu, biarlah Roh Kudus yang menuntun hidup kita agar kita semakin mengerti dan melihat betapa besar kasih Allah dalam menyelamatkan kita. Perenungan bagi kita, tidakkah kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita ketika kita menyadari atau menelisik lagi ke dalam diri kita masing-masing bahwa sebenarnya ya, kasih Allah amatlah besar untuk hidupku. Kasih Allah amatlah besar untuk menyelamatkanku. Kasih Allah amatlah besar untuk memulihkanku. Tuhan memberkati kita, Tuhan menemani kita. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, untuk perenungan hari ini yang mengingatkan kami untuk tetap mengingat bahwa kasih-Mu amatlah besar untuk kami Tuhan. Engkau setia terhadap kasih-Mu, Engkau setia dalam kasih-Mu untuk menuntun langkah kami, untuk memulihkan kami, untuk menyelamatkan kami. Tolong bantu kami Tuhan untuk menyadari betapa besar kasih-Mu. Tolong bantu kami juga Tuhan agar tahu mensyukuri setiap nikmat kehidupan, setiap kasih-Mu, dan juga Roh Kudus yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami untuk menuntun langkah kaki kami pribadi lepas pribadi. Kegiatan kami satu hari ini Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai. Untuk setiap pelanggaran yang kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Terima dan dengarlah doa serta permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami.